Jadi Mas Umar, ketika Anda menyebutkan kata-kata pemberontak, ya, kami sangat tidak menerima itu karena bagi kami mereka adalah pejuang. Pejuang yang menuntut dan mempertahankan tanahnya dari para penjajah-penjajah di luar sana. Mereka adalah pejuang, bukan pemberontak. Malah yang datang ke tanah kami, yang membantai orang-orang kami, yang membunuh orang-orang kami, dialah pemberontak yang nyata. Dialah penjajah yang nyata. Makanya itu kan Bang, yang saya bilang itu di Komal itu jangan ada narasi kebencian terhadap satu suku ataupun menyerang pribadi itu Bang yang saya bilang gitu kan. Jadi diskusinya benar-benar nambah wawasan gitu loh Bang. Iya, tapi saya kan tidak pernah menyerang pribadi. Nah, kalau abang kan enggak, kalau abang nggak pernah Bang, gua akui. Beda mungkin wawasannya ya kan Bang. Tapi yang lain itulah Bang. Jadi saya kan berbicara saya Bang, jadi saya paling nggak enak macam Bang Umar tadi seolah-olah mengancam saya, melaporkan saya lah ini itu. Jangan lagi gitu Mas Umar. Jadi saya bilang Mas Bang Sulaiman, ketika ada bangsa-bangsanya ingin memerdekakan dirinya, salahnya di mana Bang Sulaiman? Adakah salah? Nggak ada yang salah Bang, nggak ada yang salah ya kan? Silakan udah berkali-kali saya bilang, silakan berjuang dengan cara yang elegan. Gitu. Iya, jadi salahkah ketika rakyat Aceh menyuarakan merdeka-merdeka, salahkah? Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya kan? Mas mengakui itu ya kan? Silakan ditempuh dengan cara benar gitu kan? Iya, asal masih berada di dalam koridor-koridornya, kan demikian? Betul. Nah, jadi letak salahnya di mana? Jadi yang saya herankan ketika ada oknum-oknum yang menyalahkan ini, seolah-olah dia paling benar, seolah-olah dia paling tahu ya kan? Kan itu. Nah, ketika kita berjalan di atas jalan kita tanpa menyenggol kiri kanan, saya rasa tidak ada permasalahan. Nggak ada permasalahan Bang, nggak ada. Makanya kan itu aku bilang tadi Bang, jangan menyudutkan pihak manapun, jangan menyenggol pihak manapun gitu kan. Silakan berjuang dengan cara elegan, dengan cara yang baik gitu kan. Ya itu dia. Gantian saya bicara Bang. Kasih waktu ya, jangan dipotong-potong ya. Gini Mas RRI, Bapak pun tahu dari awal saya masuk ke grup, saya ingin agar masyarakat Aceh itu menyuarakan aspirasinya lewat Dewan Perwakilan yang sudah sah diamandemen di Negara Republik Indonesia. Bahkan saya menyenggol sekarang Gubernur Aceh, yaitu yang terhormat Bapak Muzakir Manapun, yang lebih paham dari Bapak tentang Aceh. Beliau sekarang orang nomor 1 di Aceh, bisa untuk dimintai pertolongan. Bagaimana bagusnya rakyat Aceh ini agar tidak melangkah yang menabrak undang-undang Republik Indonesia, yaitu satu, ingin merdeka walaupun lewat diplomasi, lewat peperangan, yang namanya ingin melepaskan dari negara Republik Indonesia. Pasti bukan saya, DPR atau undang-undang Republik Indonesia itu tetap melanggar, sudah dilanggar undang-undang itu. Negara wajib mempertahankan daerahnya atau alias yang ingin lepas itu dengan cara apapun ya. Dengan jalur diplomasi saya pahami, tapi di situ sudah terbentuk narasi-narasi di komen-komen ini perang, perbanyak senjata. Nah, di komen-komen Bapak pun lihatlah, perbanyak pabrik senjata. Nah, itu nanti yang saya takutkan, yang saya sayangi, putra-putri penerus Bapak, anak saya. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau saya ikut perang tentu tidak, sudah ada TNI di situ. Kalau TNI kalah, baru ada yang namanya tentara cadangan, ada yang namanya mobilisasi umum. Gitu, Pak. Dan
untuk memberantas ya kita katakan pemberontakan zaman dulu, separatis zaman dulu, 8 yang sudah saya sebutkan tadi, itu biayanya besar Pak. Siapa yang menanggung? Generasi kita selanjutnya. Siapa yang menanggung? Tambang-tambang kita dikuasai asing. Ketika negara Republik Indonesia zaman dulu kekurangan dana, bos-bos penambang asing itu masuk, saya kasih kamu duit, tapi dengan teken kontrak. Seperti Papua di sana itu, yang sudah teken kontrak, saya sebagai pengusaha bisa memperpanjang sesuka hati berapa tahun jangka panjangnya. Itu karena apa? Karena ekonomi Indonesia waktu itu gonjang-ganjing dikarenakan banyaknya pemberontakan. Nah, banyaknya perang-perang yang terjadi sewaktu itu. Bapak sudah tahu lah kalau sejarah. Triliunan itu Pak diwariskan ke generasi kita ini yang membayar. Lalu seolah-olah dengan bangganya, kenapa kita tidak ini, tidak itu? Ya salahkan pemberontak-pemberontak itu. Kenapa bapak-bapak ini bisa menyebabkan Indonesia kekurangan dana untuk memberantas Bapak? Nomor 2, salahkan korupsi. Nah, yang mulai kita berantas ini korupsi Pak. Itu saja. Oke, Mas Umar. Mas Umar, oke. Saya ulangi lagi Mas Umar. Ya. Aceh ini kami. Kami ini Aceh. Yang bisa menyelesaikan masalah Aceh adalah kami, bukan Mas. Ya, karena Mas tidak tahu apa-apa tentang Aceh. Saya paham. Sebentar Mas Umar, saya diam dari tadi. Sebentar Mas Umam. Ya. Jadi yang hanya mampu dan bisa menyelesaikan masalah Aceh ini adalah kami, bukan Mas. Karena Mas hanya orang luar yang mengintip dan menonton serta mendengar saja tentang Aceh ini. Tetapi Mas tidak tahu apa Aceh itu dan bagaimana Aceh itu. Mas tidak tahu Mas. Jadi Mas Umar, ketika Anda menyebutkan kata-kata pemberontak, ya, kami sangat tidak menerima itu, karena bagi kami mereka adalah pejuang. Pejuang yang menuntut dan mempertahankan tanahnya dari para penjajah-penjajah di luar sana. Mereka adalah pejuang, bukan pemberontak. Malah yang datang ke tanah kami, yang membantai orang-orang kami, yang membunuh orang-orang kami, dialah pemberontak yang nyata. Dialah penjajah yang nyata. Nah, ketika Mas mengatakan ketika menyelesaikan masalah Aceh ini dengan cara diplomasi, Mas mengakui itu. Dan itu yang sedang kami tempuh sekarang. Itu yang lagi kami cari jalan bagaimana supaya permasalahan masalah Aceh ini terselesaikan. Ya. Jadi ketika Mas memframing bahasa-bahasa typingan di bawah ataupun tulisan-tulisan di bawah agar Aceh ini berperang lagi, agar Aceh ini ikut perang lagi dengan Indonesia, Mas menakuti-nakuti kami. Mas, kami sudah melalui masa-masa itu. Malahan anak-anak kami menyaksikan masa-masa itu. Anak cucu kami berada pada masa-masa itu. Gugurnya para pejuang kami di depan anak cucu kami. Jadi ketika bahasa yang seperti Mas sampaikan tadi, ketika nanti perperangan akan ada pertumpahan darah, itu sudah pernah kami lalui. Kami bukan bangsa pengecut, apalagi bangsa penakut yang bisa Mas takut-takuti seperti ini. Tidak. Sekarang Aceh lagi berusaha dengan cara-cara diplomasi untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh. Nah, ketika nanti memang dengan cara peperangan dibutuhkan, Aceh pun sudah siap. Jadi tidak ada takut-takutnya sama kami, Mas. Kenapa kami bilang begitu? Karena itu pun masa itu pun sudah kami lewati, sudah kami lalui. Gitu Mas Umar. Jadi saya berulang kali sampaikan kepada Mas Umar, jangan ikut campur permasalahan kami. Karena Mas tidak tahu apa-apa.
Ya, Mas tidak mendukung pun, Mas tidak dukung pun apa yang kami lakukan tidak masalah. Itu hak Mas. Bangsa itu bebas keras-keras. Ya, itu hak Mas. Kami tidak minta apa bantuan apalagi siapapun sama Mas, tidak. Kami tidak minta itu. Ya, cuma kami sarankan kepada Mas. Bangsa Aceh menyarankan kepada Mas, tolonglah lihat, buka mata hati orang Mas, buka isi kepala orang Mas, yang katanya orang Anda ini berada di negara Republik Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun. Tetapi rakyatnya belum menikmati, belum merasakan kemerdekaan itu. Itu real. Itu faktanya di lapangan yang kita lihat. Ya, itu faktanya. Makanya malam-malam kemarin ke belakang saya pernah mengatakan, permasalahan Indonesia ini akan terselesaikan dengan selesainya masalah Aceh. Ketika Aceh menjadi negara sendiri, maka bakal ada banyak bangsa-bangsa yang mengikuti jejak Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri. Mas Umar paham? Bukan di Pulau Sumatera saja yang ingin membebaskan diri dari Indonesia, tetapi di Pulau Jawa sana, di Pulau Kalimantan sana pun banyak yang ingin memerdekakan diri mereka. Ya Mas, jadi Mas harus paham itu. Makanya mereka belum tahu jalannya. Makanya permasalahan Indonesia ini akan selesai ketika Aceh menjadi sebuah negara. Ketika Aceh sudah menjadi sebuah negara, bakal banyak daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain, bangsa-bangsa lain mengikuti jejak Aceh untuk menentukan nasib mereka sendiri. Jadi gitu Mas. Jadi tak perlulah kasih saran, masukan, apalagi apalah sama kami. Nah, ketika Anda mau berkawan sama kami, silahkan. Seperti Mas Sulman ini, ayo silahkan. Jadi tidak perlu menakuti kami, apalagi mengancam-ngancam kami. Seperti bahasa tadi, ingin melaporkan saya, silakan laporkan. Kalau Mas mau melaporkan saya, silakan laporkan. Saya ini diskusi Pak, diskusi kepada Bapak. Bukan jiwa saya itu untuk melapor-laporkan yang seperti Bapak pertama kali tadi utarakan kan tentang radio bodong. Makanya jangan dipenggal-penggal kalau orang ngomong Pak, kita dengarkan. Saya dari awal kita bertemu ingin agar terutama yang sekarang ada kan perjanjian Helsinki, bagaimana rakyat Aceh itu makmur diselesaikan dengan jalur diplomasi atau Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Bapak kekeh apapun yang bisa menyelesaikan masyarakat Aceh hanyalah merdeka. Tunggu Pak, tunggu. Anda memang sangat pandai memframing bahasa memang Umar ya. Umar. Assalamualaikum. Aceh ini sudah pintar kami Umar. Ya, jadi kami tidak bisa lagi Anda bodohi Umar. Saya tengok Anda tiap malam kemari. Ketika ada saya Anda lari. Tak apalah kau Umar. Jadi Mas Sulman, saya tengok si Umar nih beberapa malam memang memframing bahasa dia. Iya, kalau aku gini Bang, kalau aku intinya orang luar. Netral Bang, karena aku tahu permasalahan di Indonesia ini seperti apa gitu pun. Jadi kalau Aceh sedang berjuang untuk memisahkan diri silakan gitu kan. Cuma yang saya ini cuma satu, jangan menyerang pihak manapun gitu kan, terutama yang sekarang masih dalam bingkai NKRI gitu kan, atau menyudutkan suku manapun gitu kan. Karena bagaimanapun kan gini Bang RRI ya kan, sumpamanya lah nanti Aceh pisah dari Indonesia gitu kan, orang-orang kita kan tetap masih bercampur Pak. Mereka tetap mungkin masih bisa hidup berdampingan sesama manusia gitu kan Bang. Jadi jangan ada saling menyudutkan satu suku sama lain gitu Bang. Itu aja kalau aku intinya di situ aja yang ingin aku tekankan gitu. Kalau masalah kalian sedang berjuang silakan gitu kan.
silakan. Saya sebagai orang Jawa nggak keberatan gitu. Emang hak gitu kan. Karena di dalam negara kita pun ya untuk sekarang memang sedang kacau, terutama secara ekonomi kan gitu. Tentang keadilan nggak merata kan itu. Jadi dalam diskusi ini kita berusaha bijaksana mungkin lah gitu lah. Jangan ada narasi-narasi rasis gitu kan. Jauh itulah gitu kan. Jadi kan kita biar makin cerdas gitu loh Bang. Cara menyerap wawasan, pengetahuan gitu kan. Jadi apa gunanya diskusi kalau isinya cuma saling menyerang, saling mencaci. Ngapain gitu kan Bang, kan nggak ada gunanya gitu. Benar, Diskusi Mas. itu ya yang membangun satu sama lain gitu kan, menambah wawasan gitu kan. Seperti itu Benar tuh aja. Mas Luman. Jadi gini Mas Luman ya kan. Kami pun orang Aceh di sini Mas, tidak menyerang suku sebenarnya Mas. Tidak ada yang menyerang suku karena lawan Aceh ini bukan suku, tetapi pemerintah. Nah, kenapa kadang-kadang timbul bahasa-bahasa suku itu? Kadang ada yang sengaja memprovokasikan agar Aceh ini seolah-olah menyerang suku. Nah, itulah Abang sebagai mungkin yang berpendidikan, yang bijaksana, mungkin bisa memberi arahan sama mereka gitu loh kan. Gitu loh. Jadi kan jangan sampai orang Aceh yang bijaksana, yang open, yang sangat memanusiakan manusia itu rusak gitu loh. Gara-gara narasi oknum-oknum yang nggak jelas gitu kalau gue bilang. Kenapa gue bilang orang Aceh itu bijak, Bang? Aku sebulan hampir 2 kali, Bang, ke Aceh. Ambil hasil bumi di Aceh saya, Bang. Sebulan hampir 2 kali. Itu aku sering tidur di rumah warga yang gak aku kenal, Bang. Kadang kami harus ngambil barang. 2 kali. Orang tiap hari kalian ambil hasil bumi di Aceh kok. Oh bilang sebulan. Aku ngambil aku ngambil hasil buminya beli, Bang. Aku ngambil hasil buminya beli, Bang. Bukan ngerampok, ya. Aku beli, aku pedagang. Udah merampok kok bilang. Sama orang Aceh lah. Mana orang Aceh? Merampok apa? Yang aku rampok itu apa? Kunyit, jahe, kayu manis gitu yang gue rampok gitu. Nah kali muncul kau bilang rampok-rampok kau. Yang kayak gini jangan dinaikkan lah, Hos. Pepe jangan kau tutup minat aku lah, Pepe. Pepe yang kalian nih. Membuka room ini babi. Turunkan aja, Hos. Yang kayak gini ngerusak marwah orang Aceh, Bang. Yang kayak gini ngerusak rumah orang Aceh ini. Rusak bukima kau rusak. Merusak marwah orang Aceh. Orang Aceh itu nggak macam kau. Kalian itu babi.